Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus. Kita bersyukur karena kita boleh dibangunkan oleh Tuhan di pagi hari ini dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan pagi ini kita akan mengawali hari ini, minggu ini, dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada satu pujian yang dapat menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Dengan semangat yang baru di pagi ini, kami membutuhkan firman. Kami merindukan firman. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong setiap kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Berkatilah waktu sharing firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama pagi hari ini terdapat dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35, firman Tuhan berkata demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara perhatikan dari kata-kata firman ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Kemudian Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam satu ayat ini saja kita bisa mendapatkan banyak berkat. Kita bisa merenungkan banyak hal dari satu ayat ini. Dan saya sangat diberkati oleh ayat yang ke-35 ini tentang sebuah komitmen. Komitmen adalah keputusan yang kita ambil dan kita harus lakukan itu, kita harus menghidupi itu, kita harus mengerjakan atas setiap keputusan yang kita ambil. Bapak Ibu Saudara, Yesus pagi-pagi benar, waktu masih gelap. Ini adalah sebuah komitmen yang dibangun oleh Kristus selama pelayanannya di dunia ini. Ini adalah sebuah kehidupan yang dibangun oleh Kristus yang berkaitan dengan pelayanannya selama hidup di dunia ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, komitmen selalu berkaitan dengan sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus, secara konsisten. Komitmen selalu berkaitan dengan keputusan hati kita untuk kita mau berkata, ya, saya harus melakukan itu. Bapak Ibu Saudara, tentu ketika kita mau membangun sebuah komitmen, dibutuhkan yang namanya sebuah pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran. Dan kita harus konsentrasi untuk kita mau membangun sebuah komitmen di dalam kehidupan ini. Kita perlu meneladani Kristus yang adalah kepala gereja. Kristus adalah pemilik kehidupan kita yang telah memberikan sebuah contoh sederhana bagaimana kita membangun sebuah komitmen di dalam hidup ini. Banyak orang berkata, aduh kayaknya sulit sekali saya bangun pagi, sulit sekali saya bangun subuh. Kenapa? Waduh, tengah malam saya main game.
tengah malam saya nonton, sehingga kayaknya kalau bangun pagi-pagi itu sangat sulit sekali. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, tidak ada yang sulit dalam hidup ini kalau kita punya komitmen. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Oleh karena itu bangunlah sebuah komitmen yang sungguh di hadapan Tuhan. Dan lihatlah bagaimana karya Allah dinyatakan dalam hidup kita. Dan poin yang kedua yang kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan, ini berbicara tentang tempat. Mungkin ada banyak orang yang berkata tempat tidak penting. Tetapi bagi Yesus tempat itu penting. Sehingga dia harus meluangkan waktunya di pagi-pagi benar. Waktu masih gelap. Dia pergi ke tempat yang sunyi lalu kemudian dia berdoa di sana. Ini berbicara tentang tempat di mana Yesus harus fokus untuk berdoa. Yesus harus bagaimana konsentrasi untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, memang kita berjumpa dengan Tuhan itu kapan saja dan di mana saja. Tetapi dikala kita mau berdoa, merendahkan diri di depan Tuhan, tentu kita mempersiapkan ruang hati kita, tempat yang terdalam dalam diri kita yang tidak diketahui oleh orang lain. Tentu kita persiapkan tempat yang barangkali tidak terganggu dikala kita berdoa kepada Tuhan. Dan saya kira kalau pagi-pagi benar itu orang belum banyak beraktivitas, artinya masih sepi. Dan belum ada gangguan yang begitu banyak. Sehingga saya kira momen yang paling tepat di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, teladan Kristus ini luar biasa bagi kita. Marilah menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh punya komitmen di dalam hidup ini. Marilah sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh meluangkan waktu dengan Tuhan. Mari persiapkan tempat yang terbaik untuk kita berikan buat Tuhan. Dan di sanalah kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dari hari ke hari. Biarkanlah firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami ucap syukur. Roh Kudus bekerja berkarya agar firman Tuhan ini boleh diteguhkan, dikuatkan di dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam sepekan ini, dalam segala usaha pekerjaan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan di Alpekan ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Salam optimis karena Tuhan ada.